Halo guys, di video kali ini gue bakal kasih tau kalian semacam life hacks untuk memaksimalkan tablet terbaru dari Huawei, yaitu Huawei MatePad Pro 12,2 inci di tahun 2025 ini yang wajib banget kalian tahu guys. Kenapa? Karena menurut gue pribadi, untuk tablet terbaru dari si Huawei ini bisa banget ngasih pengalaman ke lu semua yang lebih dari laptop. Dan bisa banget kalian pertimbangin sebagai salah satu tablet terbaik untuk produktivitas di tahun 2025 ini guys. Nah, di video kali ini, gue bakal kasih tau kalian semacam tips penggunaan, kemudian fitur-fitur, sampai aplikasi-aplikasi yang bisa kalian maksimalkan untuk menunjang produktivitas kalian di tahun 2025 ini guys. Salah satu hal yang paling menarik buat gue nih dari tablet terbaru Huawei MatePad Pro 12,2 2025 ini guys, karena Doski ini punya terobosan yang jenius ya dari keyboardnya. Kenapa gue bilang jenius? Pertama nih, ada tempat simpen stylus khusus di keyboardnya. Dan ini menurut gue keren banget sih, karena kalian tuh jadi nggak perlu khawatir stylusnya hilang ataupun nyari-nyari lagi gitu guys. Apalagi kalau misalkan dibawa di dalam tas. Bahkan untuk iPad Pro 11 aja ini belum ada fitur kayak gini. Terus kedua, material keyboardnya ini tahan noda. Meskipun warnanya putih kayak gini guys, ini gampang banget dibersihin kok. Bahkan kalau kena coretan ataupun tumpahan kopi sekalipun. Menurut gue sih praktis banget ya guys, buat kalian yang suka kerja di cafe. Ketiga, keyboardnya ini fleksibel banget guys. Selain gampang dibuka, kalian tuh bisa banget atur posisi kayak PC ataupun drawing pad. Nah, yang lebih gilanya lagi nih ya, kalian tuh masih bisa banget ngetik lancar walaupun keyboardnya ini dicopot berkat teknologi Neuralink dari Huawei bro. Sensasi ngetiknya juga nyaman banget ya. Ini mirip keyboard laptop lah dengan key travel di angka 1,5 mm yang lebih besar daripada iPad Pro 11 yang cuma 1,0 mm aja. Plus juga nih, doi punya ukuran touchpad yang juga lebih gede dari iPad Pro 11. Kemudian kalau kita cek dari bagian layar, Huawei MatePad Pro 12,2 2025 ini guys, pakai layar tandem OLED Papermate display yang bikin mata kalian tuh nyaman banget. Apalagi nih layarnya ini udah jago banget ya buat ngurangin pantulan cahaya. Bahkan ini lebih baik dari iPad Pro 11 yang punya nano texture glass. Udah gitu nih ya, layarnya juga punya banyak sertifikasi buat kesehatan mata kita. Kayak SGS Low Fatigue 2.0 dan juga 3 sertifikasi TUV Red Line. Beda banget ya sama iPad Pro 11 nih yang nggak ada sama sekali. Jadi kalau misalkan lu mau baca lama-lama, kemudian browsing ataupun nonton, mata kalian tuh nggak bakal gampang capek guys. Kemudian soal kecerahannya nih, Huawei MatePad Pro 12,2 ini guys juga paling jago menurut gua. Peak brightness-nya dia udah nyampe di angka 2000 nits. Ini jauh lebih terang banget kalau kita bandingin sama iPad Pro 11 yang cuma 1600 nits aja. Intinya sih mau di luar ruangan ataupun di dalam ruangan, itu layarnya bakal tetap kelihatan jelas banget bro. Plus juga layar dari Huawei MatePad Pro 12,2 ini lebih luas di angka 12,2 inci. Dengan bezel yang tipis banget guys, di angka 4,6 mm. Ini bikin tampilannya tuh jadi makin lega ya, dan mirip laptop. Beda banget sama iPad Pro 11 yang bezelnya ini masih tebel. Dan buat kalian nih yang suka nulis ataupun gambar, pengalaman di MatePad Pro ini gue jamin mirip banget kayak nulis di kertas asli bro. Seriusan deh, ini tuh berasa kayak nulis di kertas ataupun buku fisik beneran. Lanjut masih soal produktivitas, yang mana gue mau ngingetin ya guys, bahwa di tablet terbaru dari Huawei ini, ada aplikasi yang wajib banget kalian manfaatin. Dan itu nggak bakal kalian temuin di tablet lain, yaitu PC level WPS Office bro. Yang mana ini bukan WPS Office biasa ya guys, tapi versi PC loh, yang fitur, fungsi, sampai tampilannya itu mirip banget sama Office di laptop. Jadi buat kalian nih yang sering garap dokumen kompleks, ini gua rasa cocok banget. Intinya sih meskipun mungkin kalian sebelumnya tuh lebih sering pakai Microsoft Office ataupun Google Docs, jangan pernah hapus shortcut PC level WPS Office ini guys. Kenapa? Karena kalian tuh bisa banget bikin dokumen Word, ngelola data Excel tanpa takut ada fungsi yang hilang bro. Kalian bahkan nih bisa banget bikin pivot table, kemudian chart, sampai budgeting buat traveling dengan nyaman banget di sini. Terus bikin presentasi ataupun PPT juga gampang banget guys. Kalian tinggal nambahin foto, video, animasi, dan efek transisi yang menarik di sini. Kemudian aplikasi ini guys juga bisa banget buka banyak tab sekaligus dan nggak masalah buka file Office yang berat bro. Jadi gue rasa sih bakal berguna banget ya buat kalian nih yang kerjanya tuh full pakai Office, tapi nggak mau bawa laptop yang berat gitu bro. Nggak sampai di situ aja, buat lo semua nih yang hobi meeting ataupun kuliah sambil nyatet gitu ya guys, slow banget karena di dalam tablet ini ada aplikasi bawaan dari Huawei yang namanya tuh Huawei Notes. Yang mana ini adalah aplikasi pencatatan yang mirip banget sama GoodNotes guys, tapi bedanya ini tuh gratis. Kalian juga bisa banget ya pakai banyak template catatan nih dan juga gratis semua di sini.
Yang kerennya lagi, di Huawei Notes tuh ada fitur AI Handwriting Enhancement. Jadi kalau kalian lagi nyatet pas lagi buru-buru nih ya, dan tulisannya tuh jadi kurang rapi, fitur ini tuh bisa banget bantu bikin tulisan kalian jadi langsung rapih kayak gini bro. Kalian juga bisa banget nih unduh berbagai template lain guys buat bikin jadwal, seperti itinerary liburan, catatan harian, atau bahkan nambahin stiker biar catatan kalian tuh makin kece. Pokoknya sih ya, semuanya tuh tinggal download aja, dan yang paling penting ini gratis nggak pakai bayar. Buat editing pakai CapCut juga lancar banget di sini karena displaynya tuh besar. Intinya sih pengalaman ngedit video di tablet ini guys bakalan nyaman. Pas rendering video pun ini smooth ya dan juga lumayan cepet nih. Lanjut lagi buat lo semua yang hobi ngegambar guys, slow banget karena di dalam tablet Huawei ini ada aplikasi bawaan yang namanya tuh GoPay. Yang mana ini aplikasi gambar yang canggih banget menurut gua. Karena fitur dan pilihan brushnya itu super lengkap. Bahkan udah support Adobe Brush juga nih. Dan enaknya ya, aplikasi ini tuh gratis dan langsung terinstall di tablet Huawei. Di sini kalian tuh bisa banget ya nemuin banyak banget pilihan brush, termasuk 3D oil brush yang bikin gambar makin hidup. Kemudian pilihan kanvasnya juga melimpah. Tinggal sesuaiin aja nih sama kebutuhan dan keinginan kalian. Bahkan ada 8K kanvasnya juga nih buat gambar yang super detail. Nah, kalau kalian yang pemula, tenang aja guys, karena ada tutorialnya yang gampang banget untuk kita ikutin. BTW kalau kita ngomongin tablet, pastinya penasaran dong sama stylusnya. Nah, buat bikin catatan ataupun gambar, stylusnya ini tuh kepake banget menurut gua. Yang mana stylus Huawei MatePad Pro 12,2 ini punya sensitivitas tekanan yang tinggi banget. Jadi meskipun kalian numpuk beberapa kertas, hasil goresannya tuh bakal tetap jelas. FYI aja nih guys, di iPad Pro 11 itu tuh nggak sesensitif ini. Buat lo semua yang sering multitasking, tablet ini juga udah nyaman banget lah intinya. Selain bisa multi-window mode, ini juga bisa akses 4 aplikasi sekaligus loh, dengan cara ngebagi layarnya jadi 2 bagian. Ditambah 2 pop-up window lagi. Terus sekarang juga ada live multitasking yang bikin kita tuh bisa akses 3 aplikasi secara bersamaan kayak gini guys. Nggak sampai di situ aja ya, masih ada lagi kok beberapa fitur lain yang mungkin kadang kalian tuh nggak ngeh. Pertama nih, coba deh kalian swipe layar dari kiri ataupun dari kanan terus tahan. Nanti tuh bakal muncul sidebar mini guys yang isinya tuh aplikasi penting kayak gini. Ya emang sih, nggak semua aplikasi tuh bisa masuk sini. Tapi kalian tuh bisa banget tambahin sendiri aplikasinya dengan pilihan kalian nih. Terus kalau kalian perhatiin, di home screen tuh ada beberapa aplikasi yang punya garis kecil di bawahnya. Nah, itu artinya tuh kalian bisa swipe ke atas aplikasinya buat munculin beberapa quick function gitu, bro. Contohnya nih ya, di aplikasi kamera ini nih, dimana kalian tuh bisa banget langsung pilih mode foto, video, ataupun selfie. Keren banget nggak sih, bro? Selain itu, aplikasi yang baru kalian pakai juga bakal muncul di pojok kanan bawah layar ini, bro. Kalau lu butuh, lu tinggal swipe ke kiri aja buat mengaksesnya. Bahkan ya, sebenarnya dari lock screen aja udah banyak banget fitur yang bisa kita akses. Kalian tuh bisa nyalain center ataupun buka kamera cuman dengan swipe ikonnya ke atas kayak gini. Terus kalau swipe dari bawah layar ke atas, itu bakal langsung muncul fitur sound recording, kalkulator, timer, dan juga QR scanner tanpa perlu buka kunci layar. Gua rasa ini praktis banget sih, bro. Soal baterainya juga Huawei MatePad Pro 12,2 2025 ini punya baterai yang jumbo menurut gua, di angka 10.100 mAh. Jadi intinya sih lu nggak perlu lagi lah bolak-balik nyolok tablet ini guys, pas lagi sibuk-sibuknya. Oke lanjut, sekarang kita bakal bahas soal dukungan aplikasinya. Sebenarnya ini tuh sering banget gue mention kalau di Huawei itu guys, mayoritas semuanya tuh udah bisa diakses via App Gallery. Bahkan semua aplikasi Android pun yang butuh GMS itu juga bisa. Mulai dari YouTube, Gmail, sampai Google Maps juga ada bro. Untuk cara downloadnya pun sebenarnya sama aja ya guys. Dan hampir semua aplikasi itu bisa kalian dapatkan via App Gallery. Bahkan aplikasi Google sekalipun bro. Sebagai contoh, buat aplikasi finance kayak misalkan Living Mandiri, BCA Mobile, terus aplikasi belanja kayak misalkan Shopee dan Tokopedia, di sini tuh udah langsung bisa kalian download dan pilih. Tapi buat aplikasi kayak Instagram dan WhatsApp, ini memang butuh GMS ya buat aksesnya guys. Dan aplikasi-aplikasi Google lain, itu kalian bisa install dari hasil pencarian di App Gallery. Yang mana tuh keamanannya menurut gue ini bisa dijamin banget ya. Dan dicek sama sistem keamanannya Huawei. Jadi lebih terjamin bro. Terus di situasi yang jarang terjadi untuk aplikasi-aplikasi yang memang masih belum tersedia langsung di App Gallery, kayak misalkan Netflix ataupun Halodoc, ini juga masih bisa di-download kok guys. Cuman kali ini tuh kalian bisa akses dan download pakai aplikasi pihak ketiga yaitu Gbox. Jujur gue pribadi sampai sekarang sih belum nemu masalah lagi tuh soal aplikasi yang sering gue pakai. Terutama buat Netflix and Chill, menurut gue sih masih nyaman banget bro. Terus opsi terakhir nih ya, kalau emang kalian tuh mungkin dalam tanda kutip sial dan dapat produk Huawei yang bikin kalian terkendala buat download aplikasi, slow aja guys, karena Huawei tuh nyediain kontak buat kalian minta bantuan. Lewat telepon bisa, lewat WhatsApp juga sabi. So pastiin banget kalian harus simpan nomor ini guys, siapa tahu kalian butuh bro.
Kurang lebih seperti itu guys, beberapa cara untuk kalian tuh bisa memaksimalkan penggunaan tablet Huawei MatePad Pro 12,2 terbaru di tahun 2025 ini guys. Harapan dari gue pribadi sih ya, semoga dengan adanya video ini, kalian tuh nggak jadi skeptis ataupun khawatir lagi untuk milih produknya Huawei, baik itu smartphone ataupun tablet. Dan buat kalian yang tertarik sama Huawei MatePad Pro 12,2 terbaru 2025 ini guys, kebetulan banget nih lagi ada penawaran yang super menarik menurut gua. Karena bundling yang dikasih pas kalian beli, itu bahkan udah kayak PC ataupun laptop banget guys. Karena ketika kalian beli, kalian tuh udah dapetin yang namanya TWS Huawei FreeBuds 5, Bluetooth mouse, keyboard yang super inovatif dan keren banget kayak gini guys, dan ada tempat naruh stylusnya. Plus stylus Huawei M Pencil Gen 3 lu bisa dapetin secara gratis pula. Semua itu guys cuman perlu kalian tebus dengan harga 12.999.000 aja. Seperti yang udah gue mention di video sebelumnya ya, kalau ini tuh jauh lebih terjangkau banget kalau kita compare sama harga iPad Pro 11 yang gue beli dengan total harga 40 jutaan lebih buat dapetin iPad, keyboard, dan juga Apple Pencil Pro-nya nih. Dan kalau misalkan ada fitur lain yang kelewat, dan mungkin menurut kalian tuh bisa lebih memaksimalkan penggunaan tablet dari Huawei ini guys, monggo aja langsung tulis di kolom komentar, kita sharing-sharing. Kemudian buat lo semua nih yang memang udah tertarik pengen ngebeli tablet ini guys, seperti biasa, link pembeliannya bakal gua taruh di kolom description. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.